Jangan sampai dia menjadi saksi justice kolaborator lah segala macam lah, nggak penting. Dia itu bukan siapa-siapa. Karena sudah tidak punya integritas. Tidak punya integritas akademik sama sekali. Betul. Tidak punya moral terutama. Guys, aku bersama Bang Joshua dan Roni Teguh. Anda sudah tahu bahwa kami perjalanan menuju ke Yamaguchi, Jepang. Saat ini kita menanti kendaraan untuk prepare. Kita menuju ke tempat yang menjadi objek. Ya, tapi nggak langsung ke kampus Yamaguchi. Kita mau istirahat dulu lah. Aku mau diskusi sama Bang Joshua, Pak Roni Teguh. Ini fenomena di Indonesia. Di saat kita berangkat, Pak Jokowi justru lewat kuasa hukumnya itu menggelar konferensi pers untuk melakukan RJ bersama Rismon Sianipar. Nah, kita tahu bahwa agenda kita ini mau datang ke Yamaguchi, Jepang untuk melanjutkan apa yang sudah aku laporkan dan Bang Joshua serta Pak Roni sebagai saksi dalam konteks gelar dan ijazah palsu yang kita duga miliknya Rismon Hasiolan Sianipar. Bang Jo, tanggapannya? Iya. Jadi karena RJ tadi sudah diinformasikan begitu ya, dan pasti mereka sudah tanda tangan itu ya, bisa dipastikan SP3. Ya, SP3 artinya di dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon akan lolos, gitu ya. Jadi tidak ada yang menjeratnya lagi, gitu ya. Status tersangkanya akan lepas, gitu ya. Kenapa? Karena memang itu hak antara pelapor dalam kasus fitnah tersebut bisa memberikan RJ atau restoratif justice. Nah, sebenarnya bagi saya sih itu sangat disayangkan, ya. Kenapa? Karena sudah demikian hancurnya lah boleh dikatakan ya. Banyak orang menjadi membenci seseorang, bahkan lembaga-lembaga tertentu dituduhnya, ya, lembaga kampus, lembaga kepolisian, lembaga banyak lah ya yang sudah di istilah saya itu persekusi gitu ya, persekusi sama si Rismon ini, semuanya didatangi. Bahkan Pak Kasmujo pun dia persekusi. Jadi ini anak ini harus diberi pelajaran sebenarnya, dan sangat disayangkan Jokowi malah memberikan, padahal awalnya Jokowi kan hanya pasti akan memaafkan, kita bisa menerima itu, tapi kalau sampai dia memberikan RJ, itu artinya tidak konsisten juga. Atau mungkin karena rayuannya Rismon, sebab dia mengatakan dia akan menjadi orang yang membongkar bahwa RRT lewat yang lain akan membongkar fenomena-fenomena yang sebenarnya ini loh yang sesungguhnya yang terjadi. Itu artinya kalau banyak orang yang percaya itu, berarti kita masuk ke babak kedua lagi nantinya, bahwa kita terjebak lagi sama pakar abal-abal ini. Ya. Jadi untuk membantah semua itu nggak perlu si Rismon. Rismon cukup diam, nggak perlu tersorot lagi, gitu ya. Kalau memang dia RJ, nggak perlu manfaatkan dia. Itu kan hanya menambah kegaduhan lagi, gitu ya. Banyak ahli-ahli lain yang sudah siap memberikan pendapatnya dalam persidangan, gitu loh. Dan itu yang paling objektif karena sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan pengalaman mereka. Kalau Rismon apa? Gaduhan disuruh untuk melawan RRT, itu kan artinya seolah-olah kita menyuburkan konflik-konflik yang sebenarnya tidak ada gunanya. Walaupun kita belum dapat informasi apakah dari pihak Pak Jokowi bakal mengamini yang menjadi, kan dia yang core-core yang memframing bahwa saya akan bikin buku tandingan terhadap buku saya sendiri. Itu makanya kita harus bantah gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai dia menjadi saksi justice kolaborator lah segala macam lah, nggak penting. Dia itu bukan siapa-siapa. Karena sudah tidak punya integritas. Tidak punya integritas akademik sama sekali. Betul. Tidak punya moral terutama. Ya. Bayangkan dalam sekejap dia berubah pikiran 180 derajat. Dia bilang 2 bulan dia melakukan penelitian. Bullshit, gitu ya. Itu bohong semua, ya. Kita masih melihat, mengamati dia, apa yang diucapkan dia selama ini, ya kan? Baru minggu yang lalu, kemarin kita ketemu, dia masih maki-maki kita waktu di Polda Metro Jaya, ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada penyesalan sebenarnya, ya. Dia tahu bahwa kasusnya dia, ya, ketika dia tidak melakukan apapun, 2 kasus itu akan membuat vonis yang sangat tinggi, dan mungkin nanti bisa sangat udah nggak kebayang lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Roni, ada pandangan soal
apakah Rismond ini benar-benar dari lubuk hati yang terdalam dia melakukan penelitian itu sehingga dia akhirnya menyatakan permohonan maaf ke Pak Jokowi, atau pandangan Pak Roni gimana? Ya, kalau saya sih sederhana melihatnya, apa yang dikatakan Mas Joshua itu kan seluruhnya. Bayangkan dia mengambil keputusan selama 1 tahun ini menyesatkan, memfitnah orang, mencaci maki orang, lalu mendadak menjadi meong seperti itu kan, lalu dia memberi pendapat bahwa dia akan membantah itu dengan buku. Itu ibarat membuat nasi goreng yang setengah jadi lalu ditimpalkan lagi yang benar nasi goreng ini yang ini sebenarnya. Itu kan lucu sebenarnya. Tapi orang udah terlanjur makan yang nasi goreng setengah matang itu. Jadi pendapat-pendapat di ranah sosial, terutama di publik itu kan kita, apalagi peneliti, dia kan bertanggung jawab apa yang keluar. Karena kalau peneliti benar, ini kan peneliti abal-abal. Apalagi sudah jadi buku ya kan? Apalagi jadi buku sudah dan disebarkan demikian banyak, pertanggungjawabannya gimana gitu loh. Kan ada orang-orang, kan Indonesia ini kan bukan hanya di Jakarta saja, ada daerah-daerah lain yang melihat videonya dan dia termakan. Dan kemudian itu membawa sakit hati itu terbawa ke sama orang, dan konfliknya bukan konflik sosial tapi konflik batin antar sesama anak bangsa. Artinya Bang Roni mau bilang bahwa ini bukan cuma masalahnya Pak Jokowi, tapi masalah anak bangsa juga gitu ya? Iya, karena akal mulanya itu kan dari kertas ijazah ini. Kemudian sewaktu itu sudah terjadi penelitian dan itu diungkapkan di dunia media sosial, kemudian di masyarakat. Orang-orang semua bertanya, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Nah, dengan harapan tadi ya Mas Yos, ya kita oke lah RJ ini, tetapi kan perlu dibuat pelajaran bahwa tidak boleh dong nanti akan muncul lagi orang-orang yang seperti ini ngaku-ngaku, dan saya yakin bisa diulangi lagi. Mungkin di kasus yang berbeda. Ya. Nah, bayangkan ketika dia masih disorot gitu ya media dan selalu melabeli sebagai ahli dan seterusnya gitu ya, itu pasti akan terulang kembali. Dan pasti banyak yang ngikuti dia. Kenapa? Karena nggak ditahan kok, nggak ditangkap kok, bisa dimaafkan kok gitu kan. Terus apa pelajarannya selama ini gitu ya? Pokoknya penyesat itu kan pasti banyak pengikutnya kalau dia karena di embel-embelnya kan masih manis baik-baik aja gitu. Padahal di baliknya semua itu kan dia menyakitkan semua di akhirnya. Tapi Pak Roni dan Bang Jo sepakat nggak bahwa kenapa Rismond ini akhirnya mengambil langkah untuk minta maaf ke Pak Jokowi? Apakah ini murni karena dia benar-benar melakukan penelitian ulang, atau karena laporan kita itu? Ya, kalau sedikit banyak laporan kita itu pasti salah satu yang berpengaruh besar lah gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kemudian untuk kasus fitnah, ya itulah yang bisa dilakukan dia proses RJ. Kalau kasus delik umum seperti pemalsuan ijazah segala macam tidak ada itu istilah RJ gitu ya. Nah, ini mau menegaskan juga ke teman-teman bahwa jangan mengira seolah-olah kita ini diperintah oleh Pak Jokowi sehingga ketika Pak Jokowi udah maafkan dia, kita pun akan RJ gitu. Oh, tidak ada hubungannya ya pelaporan. Gimana Bang Jo jelaskan itu? Jadi dari awal kita memang sudah berencana inisiatif kita sendiri yang akan melaporkan gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kesepakatannya dengan nama Bang Bil gitu ya di Polda Metro Jaya. Dan itu inisiatif kita, kapan waktunya juga kita yang menentukan. Nggak ada yang yang mengatur kita gitu kan. Nah, yang pasti gitu ya, pada kasus pemalsuan ijazah palsu, ketika laporan itu sudah masuk gitu ya. Bahkan ketika pun kita tarik laporan itu masih tetap berproses. Ada diskresi kepolisian karena dia melihat ada fenomena. Karena itu delik umum sebenarnya. Ya, hanya memang harus butuh dikawal ya kan. Butuh legal standing istilahnya atau apalah gitu ya, bahwa siapa yang pertama kali menemukan segala macam, kan harus jelas latar belakang. Nggak boleh ujuk-ujuk langsung kepolisian sendiri ya kan. Nah, karena kita yang menemukan pertama kali, memang sewajarnya lah kita menjadi saksi, intinya begitu. Dan itu pasti akan berproses. Itu nggak akan mungkin hilang gitu ya. Meskipun kita cabut atau Bang Bil cabut, tetap berproses. Itu nggak akan pernah cabut lah. Ya misalnya, siapa tahu Bang Bil nanti ditawarin sekian M kan. Apalagi kita berangkat ke Jepang katanya dibayarin Pak Jokowi gitu. Waduh. Nggak tahu, kita makan roti gitu kan. Kalau teman-teman lihat postingan saya sekarang, saya mengkritisi langkah Jokowi. Di postingan saya 2-3 terakhir ya. Jadi artinya apa? Kita kecewa
Iya. Ya kita kecewa. Itu wajar, aku kira sesuatu yang perlu disampaikan. Kita kecewa dengan sikap ketika awalnya Rismond akhirnya informasi dilaporkan oleh PMJ menyatakan dia melakukan RJ. Saya langsung konfirmasi, saya coba tanyakan, benar ini RJ? Benar ini mau difasilitasi segala macam gitu ya? Cukup dimaafkan saja kan? Hukum tetap jalan tapi. Ya awalnya informasinya monitor gitu aja ya kan? Tapi akhirnya benaran. Konfirmasi juga kuasa hukum, mereka udah tanda tangan ya per hari ini. Ya, artinya SP3 itu fix. Betul. Artinya kalau sudah ada RJ kan itu fix. Tinggal kita lihat tersangkanya. instrumen hukum juga, Bang. Jangan sampai ternyata dalam kacamata hukum bahwa ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, kan bisa saja seperti itu, tergantung penyidik memang juga. ada ahli hukum menyatakan bahwa di KUHP yang baru gitu ya. Kalau ancaman hukum di atas 5 tahun itu nggak boleh RJ gitu ya. Tetapi yang berlaku pada kasus ini karena penyelidikannya dan penyidikannya dilakukan sebelum tahun 2026 gitu ya. Jadi yang berlaku KUHP yang lama. Di KUHP yang lama tidak ada aturan itu, gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan RJ sama seperti yang terhadap Egy. Egy juga sama. Sebenarnya ancaman hukuman Egy ada di atas 6 tahun juga, ada 5 tahun juga. Tapi kan akhirnya bisa RJ. Dapat RJ gitu. Nah, kedepannya saya melihat pasti ada lagi yang akan RJ minta RJ, ya kan? Kenapa? Karena Rismond yang begitu kasarnya, yang begitu menjadi dedengkotnya di kelompok mereka itu dikasih RJ. Betul. Pasti yang lain dapat parcel lagi kemarin. Dapat parcel. Dapat parcel itu sebenarnya. Makanan itu apa? Kue-kue apa tuh yang baru parselnya selamat hari Lebaran gitu. Padahal kan masih Rismond Syedipar ini sama kayak Joshua dan Roni itu gitu. Kalau Taufik Bilfaki atau Bilfaki dapat parcel. Oke. Ini Rismond Hasiolan Syedipar. Aduh, dia sholat id di mana dia? Tapi kalau aku melihat ya, Bang, ya ini teman-teman, fenomena Mas Gibran lakukan hal itu, entah disengaja atau tidak, sebenarnya itu adalah bentuk cara Gibran ingin memberikan pendidikan kepada Rismond. Lo bukan siapa-siapa, lo rendahan banget. Ini dalam tafsirku gitu ya. Betul. Karena dikasih parcel di depan kamera kan gitu. Baru dia pegang-pegang parcel bawa jalan. Langsung ditutup pintunya. Oke, kegiatan kita di Jepang, di Yamaguchi, agendanya apa? Yang jelas kalau saya ya pribadi, saya pulang kampung. Oh, pulang kampung. Tentang alumni. Ini tapi asli ya. Asli. Yang jelas kita ke kampus Yamaguchi. Kita telusuri ke sana. Lalu kita akan bertemu dengan yang koresponden kita. Dan dengan PPI ya. Ya, nanti kita dibantu sama PPI lah, PPI Yamaguchi, Persatuan Pelajar Indonesia Jepang Yamaguchi. Ada potensi kita dapat dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan data akademik Rismond? Iya. Jadi nanti mungkin secara, saya nggak tahu apakah bisa dapatkan dokumen ini ya, tapi biasanya kalau dokumen itu harus resmi. Cuman paling tidak kita bisa mengklarifikasi secara tatap muka langsung. Artinya memastikan langsung, apa yang selama ini korespondensi itu, betul. Kira-kira itu. Termasuk kita membawa ijazah yang dipakai oleh Rismond kan? Kita udah cetak semua itu, nanti kita minta mereka kenapa ini tidak dikatakan hasil dari produksi dari Yamaguchi gitu kan. Nanti akan mereka lihat nanti paling ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dikasih tahu sama mereka di bagian General Academic Affair-nya kan. Kita pertama kali datangi ke mana ya? Ke perpustakaannya dulu. Perpustakaan. Di sana ada tesis, di sana ada disertasi. Mungkin di sana ada ruang intelijen. Ruangan intelijen. Kita lagi di situ. Siapa tahu ada itu. Terus yang katanya fenomena kertas bahwa yang bersangkutan memiliki akta kematian itu gimana kira-kira? Apakah konteksnya Yamaguchi atau pemerintah Jepang? Ya, kalau itu ya mungkin keduanya, karena kan beasiswa ini kan dari pemerintah ya. Nah, cuman memang terkait dengan siapa yang berkepentingan terhadap itu dipermasalahkan dan seterusnya. Meskipun itu termasuk pemalsuan juga ya. Hanya kan untuk kepentingan di luar negeri, harusnya luar negeri ini yang akan melapor dan seterusnya. Yang pasti status itu tercatat di sana, gitu ya. Jadi itu yang memang membuat kita ketika pertama kali mendapatkan informasi ini, wah geleng-geleng gitu ya. Kok bisa-bisanya orang mengaku mati gitu kan. Betul. Padahal informasi bahwa dia pengguna ijazah palsu itu dia sempat lawan loh, Bang Jo. Ya, kayaknya ada sesuatu yang membuat dia akhirnya luluh dan
cari Pak Jokowi yang dia bilang lebih baik saya mati daripada saya minta Iya, maaf. iya, iya. Kira-kira apa fenomena yang paling kuat? Apakah salah satunya di fenomena kematian itu? Ya gini ya, jadi memang kan cara mereka membantah ya, Iya. misalnya ketika istrinya ketemu saya gitu iya. kan, kami berdua sama-sama, saya menyaksikan dia lulus, Iya, 3 tahun saya di Jepang sama dia gitu kan, itu hal-hal yang ganjil. Jadi Iya, itu memang sangat. jadi itu hal-hal yang sangat ganjil. Dan nanti bisa kita konfirmasi ya, bagaimana sih, apakah memang bisa bawa pacar misalnya gitu kan? Dan Biasanya seterusnya. kan kalau kita istri kita datang ke Jepang, Iya. kita sebagai penjamin sepengetahuan senseinya. Nah kalau Ya, ada izin kalau senseinya. supaya apa, nanti di imigrasi di Jepang keluar surat rekomendasi. Nah itu dikirim ke Indonesia. Pak Roni waktu itu sudah menikah juga? Sudah dong. Oh, ada surat rekomendasi itu ya? Ada surat rekomendasi itu nanti dilampirkan dengan akta nikah di kedutaan Jepang di Indonesia. Nah itu keluar nanti. Yang pasti administrasinya harus lengkap lah intinya, nggak bisa ngaku-ngaku aja gitu kan. Main titip aja. Oke. Kita banyak pembahasan selama di Jepang ya, Bang Iya. Jo, Pak Roni Iya, Teguh. iya. Kita akan kabarkan ke teman-teman, ke seluruh subscriber kita. Pokoknya ikuti terus Bang Bill Offside. Kita akan informasikan temuan-temuan kita dan jangan khawatir. Ada juga beberapa kalangan yang bilang Bang Bill udah maafin aja, dia kan udah minta maaf bla bla bla. Iya, kita mungkin maafkan, tapi dia harus bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban itu hanya bisa dilakukan di meja hijau. Kita berjumpa di video berikutnya. Roni Teguh dengan segala pikirannya, Bang Joshua dengan segala pikirannya. Saya Bang Bill Offside. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.